Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi wa husni ma'watihi tatakassarul hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ala ma jahilna wa dzakirna ala ma nasina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatid, Tuan Imam, guru kita Ustadz Ja'far Shadiq yang sama-sama kita muliakan, guru kita Ustadz Ali Nurul Haq, ikhwatal iman, ayahanda bunda, majlis kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas nikmat Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di subuh yang penuh dengan berkah ini Allah himpun kita di majlis yang penuh dengan kemuliaan, di rumah Allah. Diawali dengan kita melaksanakan sholat tahajud, kemudian kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid di rumah Allah di awal waktu. Setelah itu kita berzikir dan berdoa, kemudian mencari ilmu. Sungguh ini adalah amalan yang sangat luar biasa, amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keistiqomahan ini terus Allah berikan kepada kita sampai penghujung akhir hidup kita, sehingga kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah masuk pada bulan Syawal. Kemarin kita sudah melewati bulan Ramadan, bulan yang begitu agung, bulan yang begitu istimewa. Sekarang kita masuk pada bulan Syawal. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam taat kepada Allah serta sehat walafiat, sehingga Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah pada satu ketika Ibnu Abbas bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi Muhammad. Rasulullah, malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh engkau mendapatkan nikmat yang tiada tara, nikmat yang tiada banding. Engkau mendapatkan nuraini, dua cahaya." Rasulullah bertanya, "Apa dua cahaya itu wahai malaikat Jibril?" Yang pertama adalah surat Al-Fatihah, yang kedua adalah akhir surat Al-Baqarah. Kalau engkau ya Rasulullah, umatmu ya Rasulullah, membaca surat Al-Fatihah dengan pemahaman, dengan keyakinan, kemudian dihadirkan pada hati-hati mereka roja pengharapan kepada Allah,
maka setiap doa mereka akan diijabah oleh Allah Jalla Jalaluh. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya tanya Bapak Ibu, basmalah itu ada berapa huruf? Halo? Ini khusyuk dengar pengantuk. Halo? Basmalah itu ada berapa huruf? Ada 19 huruf. Ada sebuah kalimat thayyibah yang sering kita baca. Ternyata jumlah hurufnya sama dengan basmalah 19. Subhanallah disebut dengan tasbih. Alhamdulillah tahmid. La ilaha illallah tahlil. Allahu akbar takbir. La haula wala quwata illa billah. Disebut dengan hauqalah. Ternyata jumlah basmalah, huruf basmalah dan hauqalah, la haula wala quwata illa billah, sama-sama 19. Dan kalau kita lihat dalam surat Al-Mudaththir ayat 30, alaiha tis'ata asyar. Penjaga pintu api neraka itu jumlahnya 19. Maka orang-orang yang mengamalkan basmalah dan la haula wala quwata illa billah diwujudkan, diaplikasikan dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari penjaga pintu api neraka yang jumlahnya 19. Kalau nerakanya ada berapa? Halo? Nerakanya ada berapa? Ada 7. Maka seusai melaksanakan sholat fardu, terutama seusai kita melaksanakan sholat subuh, disunnahkan kita untuk membaca doa Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Dengan satu harapan dan doa, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari api neraka dan Allah jauhkan kita dari neraka yang jumlahnya 7. Nah kemudian Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan huruf apa Bapak Ibu? Halo? Dengan huruf ba. Apa itu artinya ba? Ba itu artinya adalah bidayah. Bidayah itu artinya memulai. Maka mulailah aktivitas kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini dengan bismillah. Setelah huruf ba itu ada ismun. Ismun itu artinya adalah nama. Ismun itu asal kata dari as-sumu. Sumu itu artinya tinggi. Maka langit sesuatu yang tinggi disebut dengan as-samawat. Dan ini menunjukkan betapa nama yang paling tinggi, nama yang paling agung dari sekian banyak nama adalah lafaz Allah. Maka mulailah aktivitas kebaikan kita dengan mengucapkan bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalati faqad aqta." Setiap perkara yang baik yang kita lakukan tidak diawali dengan bismillah, maka faqad aqta. Sungguh terputus. Terputus apa? Terputus keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka awalilah aktivitas kebaikan kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah. Mau pakai baju baca bismillah. Mau belajar baca bismillah, mau tidur baca bismillah. Awalilah kebaikan kita dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian setelah ismun itu ada lafaz Allah. Ada yang mengatakan lafaz Allah itu asal kata dari Allah hayulahu yang artinya adalah tujuan goyah. Maka Allah itu adalah goyatuna. Allah itu adalah tujuan hidup kita. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju, ridhomu lah yang kami incar dalam hidup ini. Berikan ma'rifatmu, ilmu dan hikmahmu kepada kami.
Makanya lafaz Allah itu kan terdiri dari alif, lam, lam, ha. Kalau seandainya salah satu daripada hurufnya dibuang, tetap kembali kepada Allah. Alifnya dibuang, jadi lillah. Lillah itu miliknya, milik siapa? Milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Milik Allah segala apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Lamnya dibuang jadi lahu. Lahu itu baginya. Bagi siapa? Bagi Allah. Lam yang kedua dibuang jadi huwa. Huwa itu dia. Dia siapa? Dia Allah. Maka ada beberapa kelompok daripada thariqat ketika mereka berzikir, mereka menyebut hu, huwa. Dia siapa? Dia Allah. Makanya kalau kita berzikir dengan menyebut nama Allah, itu tidak akan pernah berubah bunyi dan tidak akan pernah berubah makna. Allah, 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 Allah. Coba kalau seandainya kita berzikir dengan menyebut nama Tuhan. Tuhan, 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 jadi hantu. Nah kemudian setelah lafaz Allah itu ada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih. Ini merupakan sifat global Allah. Allah Maha Mengasih, siapapun dikasih sama Allah. Yang beriman dikasih sama Allah, yang tidak beriman dikasih sama Allah, yang munafik dikasih sama Allah, yang kafir dikasih sama Allah. Nah kemudian ada sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah merupakan sifat kasih sayang Allah yang Allah berikan hanya kepada orang-orang beriman saja. Orang yang tidak beriman tidak diberikan nikmat itu. Nikmat apa? Yang pertama nikmat ampunan Allah. Tidak akan pernah Allah berikan kepada orang-orang di luar Islam, kepada orang-orang kafir. Pernah pada suatu ketika ada seorang tokoh munafik. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapak Ibu kenal? Halo? Bu? Kenal enggak? Enggak. Kalau ada yang jawab yang kenal, saya tanya jawab kenalan di mana? Kita lihat dalam sejarah ada seorang tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia meninggal dunia. Anaknya datang kepada baginda Nabi Muhammad. Kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku meninggal dunia." "Siapa ayahmu?" "Abdullah bin Ubay bin Salul." "Kemudian untuk apa kau datang padaku?" "Aku mohon bajumu ya Rasulullah untuk mengkafani mayat ayahku." Rasulullah itu kan ajwadun nas. Apa itu ajwadun nas? Manusia yang paling dermawan itu adalah baginda Nabi Muhammad. Rasulullah itu memberikan bajunya untuk mengkafani mayat Abdullah bin Ubay bin Salul. Pulang anaknya, dimandikan, dikafani dengan baju Rasulullah. Anaknya datang lagi kepada baginda Nabi Muhammad. "Ya Rasul, ayahku sudah dimandikan, sudah dikafani. Aku mohon kepada engkau ya Rasulullah untuk menyolatkan mayat ayahku." Rasulullah ketika itu sudah melangkah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada Rasulullah memberikan wahyu, menunjukkan kepada Rasulullah. Kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atusalli alaihi." "Ya Rasul, apakah kau ingin menyolatkan mayat Abdullah bin Ubay bin Salul?" "Wa qad nahaka rabbuka an tusalli alal munafikin." Sungguh Allah telah melarang kepada engkau untuk menyolatkan mayat-mayat orang munafik. Ketika itulah turun ayat dalam Al-Quran. "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan, wala takum ala qabrihi, innahum kafaru billahi wa rasuli, wa matu wa hum fasikun." Kata fasik dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama adalah al-kafir. Maka tidak boleh kita mendoakan atau menyolatkan mayat orang kafir.
Istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum sab'ina marrat la yaghfirullahu lahum. Muhammad, kau mohon ampunan atau kau tidak mohon ampunan? Kalau seandainya kau mohon ampunan kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa orang kafir itu sebanyak 70 kali, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka salah satu daripada nikmat yang tiada tara, nikmat yang tiada banding yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya adalah nikmat ampunan Allah. Maka dalam hidup ini perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allah berfirman dalam Al-Quran, berjanji dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10, 11, 12, 13. Bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa beristighfar mohon ampun kepada Allah. Kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, niscaya Allah ampuni dosa-dosa kalian. Yursilis sama alaikum midrara. Akan Allah turunkan musim hujan yang lebat, musim hujan yang penuh dengan nikmat, penuh rahmat Allah. Musim hujan yang teratur. Jadi salah satu daripada kunci supaya daerah kita, negara kita atau wilayah kita bebas dari paceklik, perintahkan kepada seluruh anak negeri itu atau seluruh pemimpin daerah itu untuk beristighfar kepada Allah. Kemudian wa yubdinkum bi amwal. Orang yang memperbanyak istighfar itu Allah perbanyak hartanya. Kenapa kok harta kita belum banyak? Salah satunya adalah kurang beristighfar kita kepada Allah. Apa sih kaitannya harta dengan istighfar? Kok istighfar itu banyakin harta? Ini kita mesti yakin ini janji Allah nih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak pernah ingkar janji. Setiap kita kan pasti punya dosa. Ada enggak di antara kita yang enggak punya dosa? Halo? Bapak Ibu? Ada enggak di antara kita yang enggak punya dosa? Setiap hari kita bikin dosa. Ketika hati ini bersih kemudian kita melakukan dosa, maka hati ini berubah menjadi hitam. Dosa lagi, hitam lagi, dosa lagi, hitam lagi, dosa lagi, hitam lagi. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin banyak kerakan dosa dan dekelian dosa yang ada pada diri kita. Namun Rasulullah memberikan kabar gembira pada pendosa. Apa kata Rasulullah? Likulli syai'in saqalatun wa saqalatul qulub dzikrullah. Setiap sesuatu itu pasti ada pengkilatnya. Setiap sesuatu itu pasti ada pembersihnya. Pengkilat hati yang ternoda, pembersih hati yang kotor. Zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi hati yang penuh dengan dosa jadi hitam, ditempa lagi dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya. Hati yang hitam lama-lama jadi putih bersih. Kalau hati bersih, maka mudah mengakses hidayah Allah. Hati bersih, doa mustajab. Minta apa kita Allah? Minta apa kita kepada Allah? Minta rizki dikasih sama Allah. Minta agar Allah berikan ketenangan kedamaian, Allah berikan ketenangan kedamaian. Minta agar Allah berikan kemudahan dari setiap urusan, akan Allah mudahkan setiap urusan kita. Jadi orang yang hatinya bersih itu doanya mustajab. Nah kemudian wabanin. Orang yang memperbanyak istighfar itu akan Allah berikan keturunan yang soleh. Kenapa anak kita belum soleh? Boleh jadi kita sebagai orang tua kurang beristighfar kepada Allah. Jadi dahsyatnya kekuatan istighfar luar biasa. Yang pertama Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua Allah turunkan musim hujan yang teratur.
Yang ketiga, Allah perbanyak harta kita. Yang keempat, Allah berikan keturunan yang soleh. Wa yaj'alakum jannat. Dan orang yang perbanyak istighfar itu di penghujung akhir hidupnya akan Allah persembahkan surga. Itu janji Allah dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10, 11, 12, 13. Sekarang kita lihat janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazima istighfaran, ja'alallahu likulli dhiqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Orang yang melazimkan istighfar, mengistiqomahkan istighfar, mendawamahkan istighfar, setiap helaan napas, denyut jantung dia beristighfar kepada Allah, akan Allah jadikan setiap kesulitan adalah kemudahan. Amin. Setiap kesedihan adalah kegembiraan. Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi orang yang perbanyak istighfar itu akan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka satu nikmat yang tidak Allah berikan kepada orang kafir, kecuali nikmat itu Allah berikan kepada orang beriman, adalah nikmat ampunan Allah. Perbanyak istighfar supaya kita mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua adalah nikmat keridhaan Allah. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia di muka bumi ini, atau sebagai hamba Allah yang beriman di muka bumi ini, adalah nikmat keridhaan Allah. Wa ridwanullahi akbar. Jadi dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita itu nikmat keridhaan Allah. Kenapa nikmat keridhaan Allah itulah merupakan nikmat yang besar? Oleh karena keridhaan Allah itu adalah merupakan kunci supaya kita mendapatkan surganya Allah. Maka doanya adalah Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itulah makna Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian timbul satu pertanyaan. Halil basmalatu ayatun minal Fatihah. Halil basmalatu ayatun minal Quran. Apakah bismillah itu adalah merupakan ayat dalam Al-Quran? Dan apakah bismillah itu adalah merupakan ayat dalam surat Al-Fatihah? Kira-kira bismillah itu ayat dalam Al-Quran apa bukan? Ayat dalam surat Al-Fatihah atau bukan? Para ulama bersepakat ala annal basmalata al-waridata fi suratin namli ia juz'un min ayatin. Para ulama bersepakat bahwasanya bismillah yang tertulis dalam surat An-Naml itu adalah merupakan ayat dalam surat An-Naml dan ayat dalam dalam Al-Qur'an. Jadi bismillah yang tertuang dalam surat An-Naml itu adalah merupakan ayat dalam surat An-Naml dan ayat dalam Al-Quran. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat. Apakah bismillah itu ayat dalam surat Al-Fatihah? Pendapat yang pertama, bismillah itu adalah ayatun minal Quran wa ayatun min suratil Fatihah. Pendapat yang pertama, bismillah itu adalah ayat dalam Al-Quran dan ayat dalam surat Al-Fatihah. Pendapat siapa itu? Pendapatnya Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i mewajibkan kepada kita sebagai pengikutnya, ketika kita baca surat Al-Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, jadi baca bismillah. Kenapa? Karena bismillah itu ayat dalam Al-Quran dan ayat dalam surat Al-Fatihah. Nah, kemudian pendapat yang kedua, bismillah itu adalah merupakan ayatun tamatun unzidat li fasli baina suwari.
Bismillah itulah merupakan ayat penyempurna yang diturunkan oleh Allah untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat penyempurna yang diturunkan oleh Allah untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Itu pendapatnya Imam Maliki. Nah, pendapatnya Imam Hambali, Bismillah itu bukan ayat dalam Al-Quran dan bukan ayat dalam surat Al-Fatihah. Makanya kalau kita di Mekah atau di negara yang lain, ya, yang mengambil fikih mazhab Imam Hambali, biasanya imam itu ketika Allahu Akbar gak baca bismillah dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu masalah khilafiyah, masalah cabang, bukan masalah furu, bukan masalah usul. Nah, kemudian surat Al-Fatihah itu memiliki banyak nama. Surat Al-Fatihah itu disebut dengan surat Ummul Quran. Ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu punya induk, punya ibu. Apa induk Al-Quran? Surat Al-Fatihah. Ini saking Allah cinta sama kaum Hawa, Al-Quran itu ada Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Dan saking Allah sangat cinta kepada kaum wanita, ada satu surat dalam Al-Quran disebut dengan surat An-Nisa, surat perempuan. Surat laki-laki ada enggak? Enggak ada. Itu saking Allah cinta kepada ibu-ibu. Ya, makanya dalam organ tubuh kita itu kan ada tangan. Tangan itu punya jari. Ada ibu jari. Bapak jari ada enggak? Enggak ada. Ada hari ibu, hari bapak ada enggak? Enggak ada. Ada hari ibu Kartini, hari bapak Kartono ada enggak? Enggak ada. Ada gedung peranan gedung Dharma wanita. Dharma laki-laki ada enggak? Enggak ada. Itu saking Allah cinta sama kaum perempuan. Sekalipun mohon maaf biasanya sesuatu yang menyeramkan itu dinisbatkan kepada perempuan. Kuntilanak itu laki-laki atau perempuan. Suster ngesot itu laki-laki atau perempuan. Sundel bolong itu laki-laki atau perempuan. Nyi Roro Kudel itu laki-laki atau perempuan. Itulah perempuan. Ya, habis diangkat dibanting. Allahu Akbar. Nah, kemudian nama yang kedua surat Al-Fatihah itu disebut dengan surat Ad-Du'a. Karena surat Al-Fatihah itu intinya doa. Ya, kalau ada orang kena gangguan jin, salah satu kiat untuk menghilangkan jin itu kan diruqyah. Salah satu daripada ayat ruqyah itu adalah surat Al-Fatihah. Orang ngeresmiin rumah baca surat Al-Fatihah, tasakuran berangkat haji baca surat Al-Fatihah. Ya kan, lahiran anak baca surat Al-Fatihah, sampai orang meninggal baca surat Al-Fatihah. Maka salah satu daripada nama surat Al-Fatihah itulah surat Ad-Du'a. Nah, kemudian nama lain lagi juga surat Al-Fatihah disebut dengan Sab'ul Masani, 7 ayat berulang-ulang. Sab'ul Masani, 7 ayat berulang-ulang. Kita baca surat Al-Fatihah ketika kita melaksanakan sholat setiap hari itu 5 waktu 17 rakaat. Dalam sholat wajib saja, dalam sholat fardu saja, setiap hari kita baca surat Al-Fatihah itu 17 kali. Belum qobliyah, ba'diyah, belum duha, belum hajat, belum tasbih, belum sholat syukur wudu. Setiap hari kita baca surat Al-Fatihah. Maka salah satu nama lain daripada surat Al-Fatihah itu adalah Sab'ul Masani, 7 ayat berulang-ulang. Nah, kemudian nama lain dari surat Al-Fatihah itu adalah Ats-Tsana, pujian. Alhamdu itu kan pujian, Ats-Tsana juga pujian. Maka nama lain daripada surat Al-Fatihah surat Alhamdu. Dulu kita waktu SD ya, waktu kecil,
Kamu sudah baca Quran? Sudah. Surat apa? Surat Alhamdu. Ya kan? Karena diawali dengan kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah kemudian Alhamdu juga bisa bermakna athana, pujian. Kemudian nama lain lagi surat Al-Fatihah itu adalah surat Az-Zikr, surat zikir. Makanya kita seusai melaksanakan salat fardu kan, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Fatihah, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali. Surat Az-Zikr, salat yang dipergunakan untuk berzikir. Memang ketika kita baca Al-Quran berarti kita berzikir kepada Allah. Afdhalul dzikri qiraatul Quran. Seabdul zikir itu adalah membaca Al-Quran. Nah kemudian, ya, nama lagi surat Al-Fatihah. Itu surat Ar-Ruqyah. Surat Ruqyah. Tadi saya bilang salah satu daripada ayat Ruqyah itulah baca surat Al-Fatihah. Nah kemudian ketika kita baca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu Allah menjawab. Dalam satu hadis sahih, ketika kita baca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam solat atau di luar solat kita baca surat Al-Fatihah, Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, hambaku mensyukuri akan nikmatku. Maliki yaumiddin, Allah menjawab, majadani abdi, hambaku mengagungkanku, hambaku membesarkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Ini adalah untukku kata Allah dan untuk hambaku. Untuk hambaku apa yang mereka minta akan aku berikan. Ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin. Allah menjawab, hadza li abdi wali abdi wali abdi ma sa'ala. Kata Allah, itu adalah untukku dan untuk hambaku, untuk hambaku, untuk hambaku. Untuk hambaku apa yang mereka minta akan aku berikan. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengajarkan kepada kita, awalilah, akhirilah doa kita itu dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita datang ke para ulama itu, Pak Kiai, Habib, ya, ajengan, mohon doa. Mudah-mudahan anak saya menjadi hamba Allah yang saleh. Al-Fatihah. Gitu aja lihat. Kalau bisa itu sebelum kita berdoa baca surat Al-Fatihah. Atau akhiri. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Itu syarat ya. Jadi password supaya doa kita itu cepat diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Di samping etika adab berdoa itu diperhatikan. Apa etika adab doa? Yang pertama, ketika kita berdoa itu usahakan dalam keadaan bersih, dalam keadaan bersuci. Punya wudu. Dan kalau bisa memang setiap hari itu dawamul wudu, jangan putus. Kenapa? Bahagia, senang bagi orang yang punya wudu, senantiasa mendapatkan doa dari malaikat. Tadi kita melaksanakan sholat subuh, sekarang belum batal wudu kita, ya kan? Maka selama kita punya wudu, selama itu pula kita mendapatkan doa dari malaikat. Apa doa malaikat kepada Allah bagi hamba-hamba Allah yang masih punya wudu? Doa malaikat itu adalah Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dosa-dosanya, ya Allah rahmati dalam kehidupannya. Dan doa itu terus dibaca malaikat untuk hamba-hamba Allah yang berwudu. Hatta yubtilal wudu, sampai orang itu batal wudu. Nanti jam 6:30 kita batal wudu, pes saja. Selesai itu malaikat doain. Supaya mendapatkan doa dari malaikat lagi, wudu lagi. Jam 8 kentut lagi. Ya kan?
wudu lagi. Kata Imam Ghazali, salah satu daripada indikasi orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah, mereka wafat dalam keadaan berwudu. Zinatul mu'minin al-wudu, perhiasan orang beriman itu adalah wudu. Jadi ibu-ibu yang di belakang, perhiasan orang beriman itu bukan kalung, perhiasan orang beriman itu bukan cincin, perhiasan orang beriman itu bukan gelang, perhiasan orang beriman itu bukan anting, tapi perhiasan orang beriman itu adalah wudu. Nah kemudian, ya, para ulama membagi inti surat Al-Fatihah itu ada 3. Yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu adalah bentuk pujian kita kepada Allah. Yang kedua, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah merupakan ikrar, perjanjian kita kepada Allah. Kita berjanji kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini janji kita, ikrar kita kepada Allah. Kita tidak akan pernah menyembah kecuali menyembah hanya kepada Allah. Kita tidak akan pernah minta pertolongan kecuali kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Dan kita hanya bersandar kepada Allah. Itulah kemuliaannya hamba Allah yang beriman. Wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Kemuliaan orang beriman itu adalah ketika mereka bergantung hanya kepada Allah. Mereka meminta hanya kepada Allah. Mereka tidak minta kepada makhluk Allah. Maka dalam hidup ini perbanyak minta sama Allah. Jangan perbanyak minta sama manusia. Ketika kita minta sama Allah, semakin mulia kita di hadapan Allah dan semakin mulia kita di hadapan makhluk Allah. Tapi kalau kita minta sama manusia, semakin hina kita di hadapan Allah dan semakin hina kita di hadapan makhluk Allah. Maka perbanyak minta sama Allah. Dan Allah itu semakin diminta semakin suka. Beda dengan kita sebagai makhluknya. Orang minta sekali kita kasih, 2 kali belum tentu. Tapi Allah itu semakin diminta semakin suka. Bahkan Allah itu sangat cinta kepada hambanya. Ketika mereka itu berdoa, meminta, memohon kepada Allah, merintih kepada Allah, mengemis kepada Allah sampai meneteskan air mata. Innallaha yuhibbu du'a al-mulihin, kata Nabi. Allah itu sangat cinta kepada hambanya yang doa itu mulihin. Sambil dia itu merengek seperti anak kecil minta mainan sama orang tuanya. Itu Allah sangat senang tuh. Ketika diuji dia dekat sama Allah. Ketika diuji dia berdoa sama Allah. Makanya ujian itu adalah tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Liyasma'a tadarru'ahu. Sehingga Allah itu ingin melihat hamba itu, rintihan hamba itu di tengah malam. Dia doa enggak, dia zikir enggak, dia ingat sama Allah enggak. Ya. Maka berbanyak minta sama Allah. Nah kemudian yang terakhir, inti dari surat Al-Fatihah itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Ini doa nih. Ihdina ya Allah, berikan aku hidayah, tunjukilah kami ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita minta hidayah Allah. Minta hidayah Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi yang pertama dalam hidup ini, hendaknya yang kita minta itu adalah hidayah Allah. Maka ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sudah hafal Bapak Ibu? Ayo, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa
wal ghina. Sudah apa semua? Nah, ibu-ibu sudah apa semua, Bu? Sudah, Bu? Dalam doa ini kita minta yang pertama itu hidayah Allah. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah berikan petunjukmu, hidayahmu kepadaku. Watuqa, ya Allah jadikan aku hamba-Mu yang bertakwa. Kenapa sih Rasulullah itu mengajarkan doa kita yang pertama hidayah Allah dulu, baru jadi orang yang bertakwa? Karena tidak mungkin kita menjadi hamba Allah yang bertakwa tanpa hidayah Allah. Tidak mungkin kita menjadi hamba Allah yang istiqomah tanpa hidayah Allah. Tidak mungkin kita menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah tanpa hidayah Allah. Maka mintalah hidayah Allah. Kemudian minta jadi orang yang bertakwa. Setelah itu kita minta al-afaf. Al-afaf itu kemampuan untuk mengendalikan diri. Supaya kita tidak maksiat. Supaya kita tidak melanggar hukum Allah. Supaya kita istiqomah di jalan Allah. Al-afaf. Kemampuan untuk mengendalikan diri, menahan hawa nafsu. Kemudian yang terakhir, baru kita minta al-ghina, kekayaan. Ini kadang-kadang kita mintanya harta mulu, duit mulu, kaya mulu, ya kan? Jarang minta hidayah Allah. Padahal ini janji Allah, rentetannya nih. Ketika kita sudah mendapatkan hidayah Allah, jadi orang bertakwa, mampu mengendalikan diri, otomatis akan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Insya Allah. Jadi kuncinya gitu, dapat hidayah, jadi orang bertakwa, mampu mengendalikan diri, tidak hubur dunia, nanti akan Allah berikan kekayaan dalam hidup kita. Insya Allah. Sebagai penutup, ya, doa ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Kemudian kata Nabi, wabadiru bi a'mali salihah. Setelah kita taubat kepada Allah sungguh-sungguh, badiru bi amali salihah, segeralah melakukan amal soleh, jangan ditunda-tunda. Waktu azan berkumandang, salat, jangan ditunda-tunda. Sudah punya uang, berangkat haji, berangkat. Punya uang, sedekah. Badiru bi amali salihah, segera melakukan amal soleh. Wa anfiku mimma razaqnakum sirra wa alaniyah. Berinfaklah dari rizki yang Allah berikan kepada kalian, sirra wa alaniyah. Baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Wa wasilu bainakum wa baina rabbikum. Jalin silaturahim kepada manusia. Jalin silaturahim kepada Allah. Ketika kita sudah bertaubat sungguh-sungguh, segera melakukan amal soleh, berimpak atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Wa wasilu bainakum wa baina rabbikum. Jalin silaturahim kepada manusia. Jalin silaturahim kepada Allah. Bagaimana kita menjalin silaturahim kepada Allah? Bikasrati dzikrikum lahu, dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Coba ketika kita sudah melakukan hal itu, apa janji Rasulullah kepada kita sebagai umatnya? Ketika kita sudah bertobat sungguh-sungguh, segera melakukan amal soleh, berimpak, bersedekah, menjalin silaturahim kepada manusia, menjalin silaturahim kepada Allah, kata Rasulullah, turzaku, hidup kalian itu akan dibanjiri rizki oleh Allah. Tujbaru, hidup kalian akan dicukupkan oleh Allah. Tunsaru, hidup kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci kebahagiaan dalam hidup. Maka mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Sa'idun fi dunya wa sa'idun fil akhirah. Allah bahagiakan kita di dunia, Allah bahagiakan kita di akhirat. Sehingga kita semua ditakdirkan oleh Allah dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian ya taklim kita pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, pas ini waktu isyraq ya. Nah, tinggal tunggu 5 menit lagi. Ya, kita tutup dengan doa dan zikir. Mudah-mudahan zikir dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Sucikan kami ya Allah, berikan nikmat-Mu kepada kami ya Allah, kuatkan iman Islam kami ya Allah, kokohkan tauhid kami hanyalah kepadamu ya Allah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah menjawab, sadaqa abdi, sungguh hambaku adalah benar. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Kemudian Allah bersaksi di hadapan para malaikat, ushidukum ya malaikati, aku bersaksi kepada kalian seluruh malaikat, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dzambi, sungguh aku telah ampuni dosa-dosa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Allah, dia masuk ke dalam pelindunganku. Wa man dakhala hisni salima min iqabi. Siapa orang yang masuk ke dalam pelindunganku, sungguh aku jauhkan dia dari azabku. Mudah-mudahan Allah kokohkan tauhid kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah bimbing lisan kita di penghujung akhir hidup kita untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, 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 Allah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah ya Rabbana, selamatkan iman Islam kami, iman Islam anak cucu keturunan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambah ilmu kepada kami ya Allah. Wa barakatan fi rizki, berkahkan hidup kami, berkahkan rumah tangga kami, berkahkan anak-anak kami, berkahkan kedua orang tua kami, berkahkan guru-guru kami ya Allah, berkahkan orang-orang yang pernah mengajarkan ilmu kepada kami, berkahkan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami, berkahkan masjid ini ya Allah, berkahkan jamaahnya ya Allah, berkahkan para muhsinin ya Allah, berkahkan negeri kami Indonesia, jauhkan dari musibah, jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari bencana. Berkahkan putra-putri kami ya Allah, jadikan anak cucu keturunan kami, jadikan putra-putri kami menjadi hamba-hambamu yang soleh dan solehah, generasi penegak salat, pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran, pendakwah Al-Quran, pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai sesuatu yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, membenci sesuatu yang dibenci oleh baginda Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, dalam tatapanmu ini hamba mohon padamu, jadikan anak cucu keturunan kami, jadikan putra putri kami menjadi hamba-hambamu yang sukses dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Qurrat a'yun waj'alna lil muttaqina imama, jadikan anak-anak kami sebagai imam di tengah orang-orang yang bertakwa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.